Sepanjang minggu berjalan ini akan ada 3 emiten yang membagikan dividen dan terpantau ini menarik ya untuk kita amati karena 3 emiten ini tergolong bagus. Lebih lagi untuk Anda para dividen investing, ya tentunya ini merupakan juga momen yang cukup bagus ya untuk Anda mengamati apakah memang emiten ini cocok untuk masuk dalam daftar pantau atau bahkan mungkin Anda membelinya. Oke, mari kita lihat ada 3 emiten ini, yaitu kita lihat di sini emiten yang pertama adalah CNMA atau Nusantara Sejahtera Raya, yang kedua DVLA, Darya Vania Laboratoria, dan juga yang terakhir Sido, Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Nah, langsung saja ya kita akan mengecek berapa besar dividen yang dibagikan dan juga apakah sekarang ini secara valuasi ketiga saham ini masih tergolong murah untuk dibeli. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, dari saham yang pastilah sama-sama kita kenal, yaitu saham Sido. Dari data yang ada di sini, Sido akan membagikan dividen interimnya, di mana untuk dividen per share-nya 18, dan untuk data yang ada ini cum-date-nya di tanggal 4 November, ex-date-nya di tanggal 5 November, serta tanggal pembayarannya ada di tanggal 20 November 2024 ini. Nah, mari kita coba hitung ya untuk Sido di harga sekarang ini 615 dengan dividen per share-nya ada di 18 rupiah. Kalau kita bagi dengan harga sekarang ini 615, maka di sini Anda bisa mendapatkan dividen di 2,9%. Ingat, ini adalah dividen interim. 2,9% untuk dividen interim yang kemudian mungkin kisaran 5-6 bulan lagi ke depan akan membagikan dividen finalnya, maka sebenarnya untuk hitung-hitungannya ini cukup menarik ya. Mari kita coba lihat dari EPS-nya. Kalau kita melihat dari EPS-nya, terpantau di sini untuk annualize-nya, untuk Sido jauh lebih tinggi untuk tahun buku 2024 ini dibanding dengan tahun buku 2023 kemarin. Maka untuk dividen, jikapun Sido membagikan dividen payout ratio sama dengan tahun kemarin, pastikan masih akan lebih besar dari tahun sebelumnya. Jadi untuk Sido dengan 2,9% kita akan dapatkan jika kita membeli di harga sekarang 615, dan kemudian nanti ke depan juga setidaknya lah kurang lebih sama dividen per share atau dividen yield yang akan kita dapatkan, maka hitung-hitungannya untuk Sido kita bisa mendapatkan dividen dalam hitungan 5-7 bulan ke depan itu di kisaran 5-6%. Karena kalau kita lihat untuk tahun buku 2023 yang tadi kita sudah pantau itu secara EPS-nya lebih kecil dari tahun buku 2024, pembagian dividen finalnya itu lebih besar daripada dividen interim. Jadi kalau kita dapat sekarang ini dividen interim 2,9%, maka pasti untuk dividen finalnya kisaran 3-3,5%. Jadi cukup lumayan. Kita akan mendapatkan dividen di kisaran 5-6% hanya dalam hitungan 5-7 bulan. Untuk valuasi sendiri sebenarnya Sido sekarang masih ada di harga yang cukup murah, karena dari target terendahnya saja ada di 750, rata-ratanya bisa capai 837 dan tertingginya di 900. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa mengecek di video-video sebelumnya, saya juga sudah membahas tentang Sido ini. Dan kita akan lanjut ke saham yang selanjutnya. Kita mengecek untuk DVLA ya. Kita lihat DVLA di sini di sektor farmasi dan riset kesehatan. Kalau kita memantau di sini, untuk informasi dividennya terpantau di sini, dividen per share-nya itu ada di angka Rp43 dengan catatan untuk cum-date-nya di 31 Oktober, sedangkan untuk ex-date-nya di 1 November. Untuk tanggal pembayarannya ada di tanggal 21 November 2024 ya, dengan catatan untuk ini adalah dividen final ya, karena kalau kita lihat di sini dalam pembagian dividen untuk tahun sebelumnya, tahun buku 2023 dia 2 kali ya, dimana di bulan
November dan juga di bulan Juni 2024. Jadi untuk pembagian juga dividen interimnya sama dengan tahun kemarin, dan bisa Anda lihat di sini untuk dividen finalnya itu jauh lebih besar dibanding dengan dividen interimnya. Nah, kita akan lihat untuk EPS-nya apakah di tahun 2024 ini lebih bagus dibanding dengan tahun 2023 kemarin. Kalau kita cek dari EPS-nya ini menarik ya, dari TTM-nya, maka terpantau di sini dia sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Bahkan kalau untuk annualize-nya, jika kinerja Q3 dan Q4-nya kurang lebih sama dengan Q1 dan Q2, maka dia akan meningkat cukup tinggi. Jadi potensi dividennya juga yang akan dibagikan ini cukup bagus ya, karena mencapai 213 untuk annualize-nya, sedangkan tahun sebelumnya hanya di 130. Jadi kalau dia membagikan sekarang 43 untuk dividen per share-nya, dan tadi kita sudah lihat untuk kemarin tahun buku 2023 dividen finalnya ada di kisaran 68, maka besar kemungkinan untuk dividen finalnya tahun depan nanti ini ada di kisaran 70 lebih. Ya, oke, kita lihat dulu untuk valuasinya. Kalau kita lihat dari valuasi, untuk PE ratio-nya masih di 8,49 untuk annualize, dan kalau untuk price to book value-nya di 1,40, dan EV to EBITDA-nya ada di 6,68. Nah, kita lihat juga dari segi keuangannya ya, kesehatan keuangannya termasuk dalam hal kemampuan dari DVLA ini dalam membayar utang terpantau di sini masih sangat bagus ya, karena untuk current ratio, quick ratio di atas 1 ini menandakan kemampuan dari DVLA ini dalam melunasi utang jangka pendek ini cukup bagus, dengan debt to equity ratio-nya ini sangat kecil ya, hanya 0,02, artinya ini hanya 2% ya untuk perbandingan hutang dengan ekuitasnya. Nah, kalau kita melihat untuk valuasi mencari harga wajar dari DVLA ini, kalau kita pantau dari standar deviasi untuk PE band-nya, terpantau dia ada di sudah mendekati -1, dan bisa Anda lihat di sini dalam 5 tahun terakhir PE 11,97 ini tergolong PE yang lumayan rendah. Artinya kalau dia setidaknya stabil kurang lebih sebagaimana 5 tahun sebelumnya, maka dia tidak akan turun jauh dari PE 11,57 ini. Sedangkan kalau kita lihat dari PBV-nya, dia bahkan sudah sempat menyentuh -2, tapi namun kemudian mulai naik ya, karena memang pergerakan harga sahamnya di kurang lebih lah 3 bulan terakhir ini ya, atau ya di kisaran 3 sampai 4 bulan terakhir ini dia mulai mengalami peningkatan. Nah, kalau kita lihat dari segi kinerjanya untuk DVLA ini, oke, kita cek untuk sampai di kuarter 2 ya. Kuarter 2 terpantau di sini untuk 2024 cukup bagus, karena Q1 dia dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih tinggi, tumbuh ya. Begitu juga dengan kuarter 2 untuk saham DVLA ini masih juga tumbuh. Mari kita hitung ya berapa dividen interim yang akan didapatkan kalau kita membeli DVLA ini di harga sekarang 1.810. Dengan dividen per share-nya 43, kita bagi di 1.810, maka potensi dividen yang akan Anda dapatkan ini ada di kisaran 2,3%. Ya, 2,3% untuk dividen interimnya. Nah, kalau nanti seperti yang sudah kita bahas tadi, dividen finalnya jauh lebih tinggi dibanding dengan dividen interimnya, ya hitung-hitungan sederhananya lah, kisaran 4% untuk dividen finalnya, maka potensi dividen yang bisa kita dapatkan di kisaran, kita lihat ya, berapa. Ya, di sini biasanya dia membagikan dividen finalnya di bulan Juni, maka hanya dalam hitungan kisaran 7-8 bulan, Anda sudah bisa mendapatkan dividen itu totalnya interim dan dividen finalnya ada di kisaran 6-7%. Jadi ya sebenarnya ini kan masih sangat menarik ya teman-teman, dibandingkan kita berspekulasi di saham-saham yang tidak jelas, mengharapkan keuntungan yang cepat, tapi akhirnya malah kita mengalami boncos. Oke, kita masuk di saham yang terakhir. Saham ini bagi saya termasuk unik ya untuk CNMA ini.
Uniknya di mana? Karena kalau kita melihat untuk CNMA ini secara pergerakan harga sahamnya terus mengalami penurunan dan dia baru IPO ya. Di sini dia baru IPO di bulan Agustus 2023 kemarin. Dan yang menariknya kalau kita lihat sekalipun dia baru 1 tahun 2 bulan lah di IPO. Namun kita lihat di sini untuk dividen dia sudah 2 kali membagikan dividen, di mana di bulan April kemarin dia sudah membagikan dividen, juga di bulan Oktober ini dia membagikan dividen. Bagi saya untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, kalau kinerjanya cukup stabil, maka sebenarnya perusahaan-perusahaan seperti ini layak untuk masuk dalam daftar dividen investing ya, karena bisa melihat untuk baru IPO saja dia sudah rutin membagikan dividen. Hanya memang tentu kita juga perlu melihat prospeknya ke depan seperti apa dan juga valuasinya. Nah, kalau dari segi valuasi coba kita cek di sini ya. Ya, sebelum kita masuk di valuasi, kita cek untuk kinerjanya. Memang sampai di kuartal 3 2024 ini dia sudah rilis laporan keuangannya dan terpantau memang turun ya dibanding dengan kuartal sebelumnya, juga turun dibanding dengan kuartal di tahun 2023 kemarin untuk kuartal 3-nya. Tapi kalau secara annualize-nya terpantau di sini dia justru mengalami peningkatan dari 688 miliar untuk laba bersihnya jadi 706 miliar. Itu pun jika di kuartal 4 ya kinerjanya tidak tumbuh atau laba bersihnya tidak tumbuh. Tapi kalau dia tumbuh, pastilah untuk laba bersih dia akan lebih tinggi lagi dari 706 ini, dan tentu ketika dia nanti membagikan dividen finalnya di bulan depan, nah ini akan jadi menarik. Intinya sih terus pantau lah pergerakannya seperti apa. Hanya memang kalau kita melihat dari valuasi ya, terpantau di sini untuk current PE ratio-nya ada di angka 24 dan untuk price to book value-nya sudah ada di angka 3,70. Namun untuk EV to EBITDA-nya dia di 5,99. Sedangkan kalau kita lihat dari solvabilitasnya terpantau di sini dia cukup bagus. Kemampuan melunasi utang di jangka pendeknya cukup bagus karena ada di atas 3 ya, rata-rata baik quick ratio maupun current ratio. Mari kita hitung untuk potensi dividen yield yang akan didapatkan. Ketika kita membeli sekarang di harga 204, ya dengan dividen per share-nya Rp5 per lembar saham, kita bagi dengan 204, ya. Oke, bisa Anda lihat di sini ya. Ternyata untuk dividen interimnya ini juga menarik karena ada di 2,4%, ya. Nah, kalau dia membagikan dividen final dan kemudian lebih tinggi lagi, jadi kurang lebih sama lah dengan 2 saham sebelumnya. Ditotalkan untuk 1 tahun, ini sebenarnya untuk dividennya ini rata-rata di atas 5%. Ya, jika stabil kinerjanya, rata-rata itu di atas 5%. Untuk CNMA ini sebenarnya cukup bagus ya untuk dibeli, sekalipun memang dia saham yang baru IPO. Dengan pergerakan harga saham yang terus menurun, yang sebenarnya kalau kita lihat dari kinerjanya tidak ada yang tergolong bermasalah ya, secara untuk TTM maupun annualize-nya dia masih tumbuh. Maka sebenarnya ini saham cukup bagus lah untuk masuk di daftar pantau karena market cap-nya juga lumayan ya, 17 triliun untuk market cap-nya. Oke teman-teman, jadi dari 3 emiten ini yang akan membagikan dividen di sepanjang minggu berjalan ini, silakanlah Anda menganalisa lebih jauh jika memang Anda tertarik. Apakah Anda mau masuk di SIDO yang harganya memang kemarin turun, juga di DFLA, apakah memang juga Anda tertarik, dan juga CNMA ini. Ya tentu pilihan masing-masing ada di Anda. Silakan Anda analisa untuk menemukan mana yang lebih tepat untuk Anda. Tetap semangat dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.